tamu ini langsung nanya sama gue, Bang, Mas, ini hotel yang punya siapa sih? Orang mana? Kata dia. Nah, memang Pak, ada apa? Enggak, aneh aja saya. Orang Jakarta punya hotel tapi masih pakai begitu-begituan. Saya ngelihat ada sosok gede, Mas. Sosok gede, itu gede banget kata dia. Sosok hitam, terus matanya nyala, terus lidahnya keluar. Itu kayak ngejagain meja prasmanan, begini aja. Nah, pada saat gue lewat, lagi rame tuh, Bang. Ternyata ada anak spa yang kesurupan. Teriak-teriak aja tuh si perempuan. Kalian semua kurang ajar di sini. Nggak ada yang bener. Sampai akhirnya dia ngomong, yang kesurupan itu persis depan mata gue. Bilangin tuh sama ownernya, sini. Gue udah nggak dikasih makan lagi nih. Udah nggak dikasih tumbal. Halo Sobat OTM, balik lagi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Balik lagi bersama gue Nardi. Dan pada malam kali ini, gue udah kehadiran nih seorang narasumber yang mempunyai cerita mistis ketika ia menjadi karyawan salah satu hotel yang ada di daerah Jakarta. Dan di sini gue mohon maaf banget nih, nggak bisa menyebutkan nama hotel tersebut karena hotel tersebut masih aktif dan mungkin kalian tahu tentang hotel ini. Narasumber gue ini mengalami beberapa kejadian selama ia bekerja 4 tahun lamanya nih. Mau tahu seperti apa ceritanya? Langsung aja gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam, Bang Dwi. Selamat malam, Bang Nardi. Apa kabar nih, Bang? Baik, Bang. Sehat, Bang. Bang, terima kasih nih sudah hadir lagi dan mau membagikan sebuah kisahnya nih. Siap, Bang. Kali ini sewaktu kerja di hotel. Betul, salah satu hotel bintang 5 yang ada di Jakarta, Bang. Oke. Bintang 5 yang ada di daerah Jakarta. Dan ternyata gue juga sempat kerja di hotel tersebut nih, Bang. Dan mengalami beberapa kejadian yang tadi lu ceritain juga nih. Betul. Wah, ini gila banget sih. Oke, mungkin ditahan dulu nih. Siap. Bang, ceritanya. Nah, kalian harus tonton video dari Bang Dwi ini. Gue jamin cerita ini bakal merinding nih. Nah, buat kalian juga nih yang punya cerita dan mau menjadi narasumber, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Bang Dwi, sudah siap? Siap. Oke, obrolan tengah malam, kita mulai. Jadi pengalaman ini dimulai tuh di tahun 2010. Awal mulanya gue bekerja di hotel bintang 5 ini. Itu gue masuk, gue kerja bagian bar nih, Bang, di restorannya. Oke. Itu jadi ini hotel merupakan salah satu hotel ternama sebenarnya yang ada di Jakarta. Oh. Jadi hotel ternama yang ada di Jakarta. Jadi pada awal gue masuk itu udah ada dengar-dengar cerita nih, Bang, terkait di hotel ini. Jadi hotel ini ada pengalaman-pengalaman dari hotel, tamu hotel tersebut juga sama beberapa karyawan hotel. Gitu. Jadi pernah satu hari ini temen gue yang dikerja di hotel tersebut, dia bagian apa ya, greeter, Bang. Greeter tuh hostess restoran. Nah, pada saat itu gue ada di lokasi tersebut juga. Jadi malam itu setelah operasional restoran selesai di atas jam 10 malam, dia tuh mau numpang buang air kecil, Bang, di toilet yang ada di restoran itu yang di lantai 6. Jadi sekilas ini hotel itu ada beberapa fasilitas. Restoran tuh ada di lantai 6, terus lantai 8-nya ada spa, ada gym juga, ada pool sama meeting room. Ada ballroomnya juga. Nah, pada saat temen gue
dia selesai buang air kecil di toilet tersebut. Jadi toilet tersebut tuh agak mojok bang posisinya di restoran tersebut. Jadi setelah selesai buang air kecil kan dia biasalah namanya perempuan cuci tangan segala macam. Nah dia keluar dari toilet tersebut. Nah begitu jalan mungkin udah mau balik ke tempat kerjanya dia ingat ada yang ketinggalan. Nah pada saat dia balik dan mau menuju toilet, dia lihat ada orang masuk bang, perempuan, tapi persis pakai baju yang dia pakai. Jadi dia pakai seragam. Nah seragam greeter itu atau hostess restoran itu malam itu cuma dia yang pakai bang, nggak ada lagi karena dia yang bertugas malam itu. Tapi ada yang masuk, dia kaget tuh, dia sampai ketakutan, dia balik lagi, dia panggil rekan kerjanya tuh, ya panggil cowok. Pada saat itu teman gue yang dipanggil. Akhirnya gue juga penasaran, kenapa nih panik? Dipanggil katanya ada perempuan masuk katanya ke toilet pakai baju sama mirip gue. Ya udah pas disamperin tuh bang, berdua sama itu ternyata kosong bang. Gak ada orang sama sekali. Itu kejadiannya kurang lebih awal-awal gue kerja. Nah itu memang udah ada cerita begini bang. Jadi pada saat gue mulai bekerja di situ, memang hotel itu udah ada nih satu ruangan khusus untuk si ahli spiritualnya lah, atau bila boleh dibilang dukun. Tapi dukunnya Tionghoa Suhu. Itu jadi di hotel itu tuh udah disediain satu ruangan khusus tuh. Itu pada saat 2010 itu gue begitu masuk, gue udah tahu ada ruangan tersebut memang dikhususkan. Nah setelah kejadian itu kita seperti biasa tuh bang, nggak terlalu panik karena memang kita udah sering dengar ada kejadian itu di restoran. Jadi seringnya yang di restoran itu menyerupai karyawan. Ya pada saat itu memang sosok si perempuan ini yang misterius ini menyerupai, memakai pakaian sama yang dipakai sama teman gue. Itu yang pernah gue alamin, memang teman kerja sendiri. Tapi ada beberapa cerita juga bang, ternyata. Jadi temen di hotel itu kan biasanya ada room service ya bang. Ada room service, fasilitas room service. Nah ada salah satu karyawan dari room service, pada saat itu room service itu memang setiap jam 11 itu dia closing dia bang. Closing atau tutup lah. Nah salah satu kasirnya itu harus setoran di lantai manajemen. Lantai manajemen itu sekitar lantai 26-27 gitu. Nah, si room service ini sih biasanya kalau dia lapor setoran itu harus ditemenin bang. SOP-nya harus ditemenin dengan satu security. Jadi berangkatlah nih teman saya. Panggilannya emak, karena beliau udah berkeluarga. Jadi si emak aja gue sebut emak, ini dia jalan sama si security. Itu kejadiannya memang sekitar jam 11:30 malam bang, selesai closingan. Dia ke lantai tersebut, terus setoran lah. Dia setor uang di salah satu area memang khusus tempat penyetoran uang cash di sana. Nah, jadi lokasinya itu persis sama ruang meeting nih. Ruang meeting yang memang biasa dipakai sama manajemen gitu. Nah selesai dia setoran, terus dia namanya biasa ada perlu paraf dan lain sebagainya. Si security nanya, ayo mak turun. Bentar tuh ada suara rame-rame di samping area ruang meeting katanya. Karena lokasinya persis berdekatan. Udah duluan aja, saya mau masuk ke sana katanya. Mau masuk. Oh yaudah, saya duluan ya. Jadi security ini dia balik turun bang. Si emak ini dia tuh jadi karena itu hotel ya. Jadi dia pikir ada anak bangket yang lagi
setting buat mungkin acara besok. Dia dengar suara rame tuh Bang dari dalam ruang meeting itu. Ya dia iseng-iseng mau ngagetin ceritanya nih Bang. Si emak ini, dia mau ngagetin. Nah pada saat dia buka ruang meeting itu, jadi ruang meeting itu gue jelasin, ruang meeting itu dia ada 2 bagian. Jadi pada saat kita masuk itu biasanya ada foyer atau area ruang tunggu. Baru ada pintu lagi, baru masuk ke ruang meeting. Nah begitu dia dari pintu masuk itu dia lihat area ruang tunggunya kok gelap banget ya. Ini kok nggak dinyalain, ada yang lagi setup di dalam. Dia dengar tuh Bang suara, ada aktivitas, ada suara orang segala macam. Dia pikir anak bangket lagi setup Bang. Dia pikir kok ini gelap, ruangannya gelap banget katanya. Ya dia nggak mikir panjang, ya udah, gue mau ngagetin nih. Dia pikir gue mau ngagetin yang di dalam. Nah, akhirnya dia coba buka pintu Bang, ke pintu ruang meeting itu. Dia coba ngagetin. Dia buka, terus dia dorong sambil dia teriak. Wah! Gak taunya di dalam ruangan itu orang full Bang. Ruangan itu gelap tapi banyak orang full. Lagi pada kumpul, mukanya pucet sama datar. Maksudnya datar nggak ada, kosong gitu. Semua langsung nengok ke arah dia di dalam ruangan itu. Semua langsung nengok ke arah dia dengan tatapan kosong, muka pucet, semuanya mukanya pucet kata dia. Akhirnya si emak ini langsung teriak Bang. Lari sekenceng-kencengnya. Dia tutup lagi. Dia keluar, teriak dia, minta tolong. Tolong! Dia kejar akhirnya dia ke arah lift. Nah untungnya si security-nya yang nganterin dia itu masih belum turun Bang. Security-nya juga kaget. Ada apa Mak? Ada apa? Enggak. Security-nya mikir takutnya ada apa-apa ya. Ada apa? Udah enggak, masuk aja ke lift. Kebetulan pintu lift kebuka Bang. Teng. Dia langsung masuk buru-buru. Udah ayo buruan masuk. Ada apa Mak? Udah ntar gue ceritain. Udah buruan masuk. Ada setan kata dia. Dia tutup langsung Bang. Malam itu gue ada Bang kejadian, tapi gue lagi di lantai yang berbeda, di lantai 6. Begitu si emak ini turun, mukanya pucet, keringetan, ditemenin security, badannya geter, nggak bisa ngomong dia. Gue kaget pas gue lewat kantornya dia. Ada apa Mak? Udah rame tuh Bang. Ada apa Mak? Enggak. Udah ntar aja ceritanya kata dia. Nah akhirnya dia malam itu dia belum bisa cerita, besok pagi dia ceritain semuanya. Awalnya dia merasa memang dia mendengar tuh bareng si security itu ada suara-suara di dalam itu. Ada suara-suara. Dia pikir itu ada kegiatan. Memang wajarnya biasanya anak bangkit setup sekitar jam segitu Bang. Malam dia buat acara besok. Gak taunya di dalamnya itu isinya full orang. Mulai ada perempuan baju putih, ada yang hitam gede, semuanya nengok dia di lantai itu. Nah ini akhirnya jadi meluas ceritanya Bang ke semua karyawan. Meluas dan memang kita udah tahu area-area mana yang rawan. Karena beberapa tamu nih, terutama artis juga pernah nih ngalamin. Artis. Jadi di hotel itu tuh deket sama mall. Dan di hotel itu selain hotel dia juga ada apartemen nih Bang. Apartemen yang bisa disewa bulanan ataupun tahunan. Jadi hotel itu punya akses dari mall bisa langsung apartemen. Jadi ini salah satu artis terkenal Bang, penyanyi. Dia tinggal di sana. Ini nggak perlu gue sebutin ya namanya. Jadi suatu malam si artis ini beserta asistennya perempuan, dia pulang mau balik ke apartemennya. Ya mungkin dia masuk dari akses mall ya, akses mall. Terus langsung naik ke lantai 8 yang dimana itu area publik area. Jadi di lantai 8 itu ada
swimming pool, spa, beberapa meeting room, sama akses buat ke naik ke apartemen, lift akses. Itu kejadiannya sekitar jam 11 malam. Si artis ini sebelum naik ke apartemen dia kebelet mau buang air kecil. Nah kebetulan persis di dekat lift itu ada toilet bang, toilet khusus pengunjung hotel. Nah si artis ini masuk dia, terus biasanya kan kalau toilet dalam hotel atau dalam mall itu kita masuk, terus ada tempat area cuci tangannya, terus ada area tempat buang air kecil yang bilik-bilik seperti itu. Dia masuklah ke dalam salah satu bilik kamar kecil. Pas sudah masuk, selang berapa lama ada yang buka pintu bang. Ada yang ngebuka pintu toilet itu, terus masuk suara langkah kaki perempuan menggunakan sepatu heels. Kedengeran. Tek, 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 tek. Jalan persis lewat depan dia, masuk ke bilik sebelah, bilik kamar kecil itu. Nah, karena dia tahu di sebelah ada orang, si artis ini begitu udah selesai, mungkin cuci tangan, terus dia nggak enak, dia sapa, "Mbak, saya duluan ya," karena itu toilet khusus perempuan. Terus tapi kok nggak ada yang jawab, ya dia tanpa mikir panjang dia akhirnya keluar, dia ketemu sama asistennya di depan toilet itu. Akhirnya dia nanya, si artis ini, "Lu ada lihat nggak perempuan masuk?" Nggak ada siapa-siapa." "Masa sih? Ada tahu di dalam." Nggak ada siapa-siapa." Berdebat tuh si artis. Akhirnya tanpa dia pikir panjang, dia masuk lagi bang ke dalam toilet. Disamperin tuh biliknya. Cuma dia mau ketok nggak enak. Dia panggil, "Mbak, kok nggak ada suara jawaban." Akhirnya dia coba nengok ke bawah, kan biasanya kalau itu kelihatan ya bang ya, kaki. Dia lihat kosong bang. Nggak ada orang sama sekali. Padahal dia denger tuh, mulai dari buka pintu, terus ada yang jalan, sepatu heels berjalan, terus pintu bilik sebelah kebuka, terus tutup lagi. Nggak ada orang sama sekali. Akhirnya si artis itu keluar, dia buru-buru, dia nanya sama salah satu reception yang ada di area spa sama gym. Karena lokasinya toilet itu berhadapan dengan area gym sama spa. Jadi akhirnya diceritain semua tuh bang sama si artis ini. Kejadiannya segala macem. Dan itu akhirnya jadi cerita, tambahan cerita bagaimana hotel tersebut banyak pengalaman horornya. Memang sempat ini juga dialami bang sama gue sendiri gitu. Tapi setelah beberapa tahun gue kerja di sana, akhirnya pengalaman itu kejadian. Tepatnya saat malam tahun baru, pergantian tahun 2013 ke 2014. Persis di malam tahun baru gue ngalamin. Jadi kan namanya kalau di hotel itu ya bang, kalau malam tahun baru biasanya ada acara tuh di restoran. Iya. Sampai malam, biasanya sampai jam 1 atau setengah 2 acara pergantian tahun. Nah pada saat itu gue lah kesempatan lagi jaga di sana. Lagi jaga, udah selama acara tuh biasa aja, nggak ada masalah. Tapi begitu udah selesai acara tersebut, biasanya kita sebagai karyawan itu harus bikin laporan bang. Harus bikin laporan. Nah, karena gue bekerja di area restoran itu sebenarnya ada kantor juga. Kantor tapi biasanya dipakai oleh divisi lain. Biasanya oleh tim hostess atau tim supervisor lain atau manajer lain. Akhirnya gue milih mengalah deh. Gue pakai kantor yang di lantai manajemen. Nah, kejadian itu memang udah jam setengah 2 lewat bang. Hampir jam 2. Setengah 2 lewat, hampir jam 2 lah. Gue harus bikin laporan. Laporan itu jam 6 pagi ditunggu nih bang. Sama bos gue. Nah kebetulan memang bos gue ini salah satu bos paling rese lah boleh dibilang. Karena
bos di sana tuh rata-rata direkturnya ekspatriat Hmm. gitu. Nah bos gue ini orang Swiss kebetulan. Oke. Wah, gue pikir malam ini laporan harus selesai nih daripada gue kena omel. Ya kan, jam 6, dia udah minta jam 6 pagi Dwi, laporan pemakaian semua minuman dan lain sebagainya harus dilaporkan besok pagi, udah ada di meja saya jam 6. Siapa? Gue pikir, wah jam 2 gue masih bisa nih kerjain. Paling mentok-mentok 2 jam lah, sampai jam 4. Habis itu gue kasih laporan, gue bisa pulang. Gitu bang. Nah, itu pada saat itu memang udah jam 2 gue naik ke atas. Suasananya itu memang udah beda. Jadi memang ada omongan lah dari beberapa karyawan, lebih baik jangan. Kalau udah di atas jam 2 itu lebih baik jangan pernah pakai kantor yang di atas. Itu lebih baik di kantor lain aja. Dan gue nekat bang. Karena gue pikir, wah gue harus selesai nih laporan malam ini. Akhirnya gue mulailah tuh ke salah satu meja, tempat asisten bos gue kerja. Kan mejanya kosong ya, komputernya juga kosong. Akhirnya gue pakailah komputer di situ. Pakai akses gue buat bikin laporan. 15 menit pertama itu masih biasa aja bang. Gue udah lagi ngerjain laporan tuh. 15 menit pertama tuh masih biasa aja. Ya standar lah, gue masih ketik-ketik. Nah tiba-tiba pas saat lagi gue ngetik, bayangan lewat bang depan gue. Jadi posisinya meja, ada jalan depannya, terus ada ruangan bos gue tuh, persis di depannya. Lewat tuh bang, sekelebatan. Gue nengok, waduh, apaan ya? Ah udahlah, gue cuekin bang. Gue masih cuekin bang, gue cuekin. Lewat lagi bang, mondar mandir, sekelebatan. Kan kalau ada orang sekelebatan lewat, kan kita pasti kaget ya. Iya. Karena suasana di situ yang di dalam ruangan cuma gue sendiri. Itu ruangan ada beberapa meja-meja dengan komputer lah. Terus ada tempat mesin fotokopi itu deket situ juga yang bisa dipakai lah oleh karyawan di manajemen. Nah pada saat gue lagi ngetik, berapa kali lewat gue masih cuek bang. Ah bodo amat deh gue bilang. Dalam hati gue mikir gini, udah gue lagi ngerjain tugas nih, laporan, jangan diganggu dong. Itu gue ngomong dalam hati bang. Ya mungkin sosok yang ada di sana nggak seneng kali ya gue ada di sana. Tiba-tiba mesin fotokopi yang tadinya mati nyala bang, sendiri. Mesin fotokopi itu kan kalau dari mati, begitu lu pertama kali nyalain dia ada warming, Iya. pemanasan dulu tuh, tweet panjang. Lah kok nyala? Gue masih belum enggak tuh bang, gue masih ngetik aja. Ah udahlah bodo amat gue bilang, gue masih mau kerja nih. Gue bilang, dalam hati gue ngomong, gue lebih takut nih sama yang depan gue, bos gue nih ruangannya. Besok pagi harus beres nih laporan. Udahlah tolong jangan gangguin gue bilang. Akhirnya tuh mesin ada kayak orang yang lagi fotokopi bang. Jalan sendiri bang. Jadi karena itu kalau mau fotokopi kan lo harus mencet di sana bang. Iya. Harus mencet. Posisinya mesin fotokopi persis di belakang gua. Persis. Jadi ini meja gua, komputer, di belakang gua ada sekat sekitar 1,50 meter. Baru meja-meja lagi, baru mesin fotokopi. Nyala tuh bang, mesin fotokopi. Dan nyetak keluar kertas. Gua sampai nengok. Itu siapa yang fotokopi ya? Tapi pas saat itu gue masih kekeh bang. Gue mau selesaiin kerjaan gue nih. Gue gak peduli tuh. Gue langsung ngucap tuh bang. Seralu deh. Gue lagi mau ngerjain laporan nih. Gue udah gak lagi dalam hati gue ngomong. Nyala bang berkali-kali. Itu mesin fotokopi. Kayak lagi ada orang yang fotokopi. Keluar kertasnya. Nah cuma gue gak sempet lihat kertasnya. Karena gue fokus ngerjain laporan. Sampai akhirnya gue lihat jam.
Waduh, udah jam 2:30 lewat nih. Harus buru-buru, gue bilang. Karena target gue sebenarnya cuma 1 jam, Bang, di sana. 1 jam lah, jam 3 gue udah harus balik. Gue sementara masih laporan gue baru 70% lah, belum nyampe pekerjaan gue selesai. Tiba-tiba semua barang yang di atas meja belakang gue, Bang, dijatuhin. Wubrak! Gue kaget tuh, Bang. Gue itu sambil berdiri kaget. Iya. Oke. Gue keluar. Gue nggak pakai mikir tuh. Matiin. Gue langsung save dokumennya. Kan itu nyambung sama server. Gue nggak pakai mikir harus shutdown lagi. Gue matiin dari CPU langsung, Bang. Gue pencet, mati. Gue keluar. Oke, gue keluar. Gue langsung bawa barang-barang gue langsung keluar. Nah, saat itu memang biasanya di depan kantor itu ada yang jaga, Bang. Selalu ada yang jaga security. Nggak entah hari itu kenapa nggak ada security sama sekali yang jaga. Di lantai itu. SOP-nya harusnya ada 1 security. Harusnya ada 1 security, disediain 1 kursi. Harusnya ada security yang jaga di situ. Hari itu, malam itu nggak ada. Oh, langsung deh gue turun ke bawah, Bang. Gue cerita sama temen-temen gue yang di bawah, sama temen-temen kerja gue yang di bawah. Anjir, gue habis dikerjain di atas, di lantai manajemen. Emang gimana ceritanya? Begini gue ceritain. Di situ gue cuma mungkin 40 menitan lah, Bang. Belum nyampe 1 jam, 45 menit. Nah, besoknya cerita itu nyampe ke bos gue, Bang. Bos gue gini, jadi bos gue itu F&B directornya dulu itu orang Swiss lah. Orang Swiss Jerman. Terus besoknya pada saat manajemen office sudah masuk di tanggal 2 ya. Lusanya tanggal 2 tuh udah masuk. Tanggal 1 kan libur, tanggal 2-nya udah masuk. Cerita lah kita. Awalnya gue dipanggil sama asistennya bos gue. Dia kan punya asisten. Pas lagi ketemu di atas, di lantai manajemen. Wih, sini cerita dulu. Lu katanya dikerjain ya di sini. Iya, anjir, dalam hati gue dikerjain nih di sini. Terus dia cerita lah, kan lagi rame tuh, Bang. Ceritanya gimana, Wi? Ya ceritanya tuh mesin fotokopi jalan sendiri, gue bilang. Ada yang nyalain sendiri. Terus terakhir barang-barang tuh pada jatuh semua. Dari situlah gue kabur. Terus akhirnya ada salah satu yang nyeletuk, Bang. Dia manajer sales ya. Dia memang sering kerja sampai malam. Tapi dia nggak pernah mau lebih dari di atas jam 1:30 ke atas. Dia cerita, gue aja yang sering pulang malam tiap hari, Wi, nggak berani di atas jam 1:30. Lu berani-beraninya jam 2:30 ada di sini, katanya. Ya kan gue nggak tahu, Mbak, gue bilang. Iya, kalau udah di atas jam 1:30 mendingan nggak usah deh kerja di sini. Akhirnya bos gue denger, Bang, yang di dalam. Wi, masuk, katanya. Oke, bahasa Inggris. Iya. Oh, akhirnya gue masuk. Tutup, katanya. Tutup pintunya. Akhirnya tutup pintunya. Terus gue tanya, ada apa, Pak? Ada kejadian apa memang semalam pas malam tahun baru? Gue bilang, gue mau ceritain bos gue bule, Bang. Ini orang bule ngerti beginian nggak ya? Yang horor-horor. Ya, lu cerita aja. Terus gue tanya, lu percaya, Pak, hal-hal begitu yang ada di sini? Ya, lu cerita aja dulu, nanti gue akan cerita. Oke, yaudah, akhirnya gue ceritain detailnya, Bang, sama si bos gue ini. Gue ceritain lah, gue pakai bahasa Inggris ya. Gue ceritain. Akhirnya dia buka pembicaraan juga, Bang, si bos gue ini. Dia orang bule dan dia pernah ngalamin hal yang sama. Katanya dia cerita, jadi dulu tuh awal-awal dia bekerja di situ, dia kerja bisa sampai jam 2, jam 3 malam, Bang. Di dalam office itu. Pintu ruangan dia tuh selalu dia buka setiap kali dia kerja. Itu menandakan bahwa masih ada orang yang kerja lah. Jadi masih dia buka. Lampu juga nyala. Nah, sampai satu malam dia lagi ngerjain di atas jam 2 pagi. Jam 2 malam itu
Dia kerja masih di depan komputer. Tiba-tiba pintu yang tadinya kebuka itu ketutup, Bang. Plek. Terus dia bengong. Kok ketutup ya? Padahal pintu itu berat, Bang. Pintu ruangan bosku itu berat karena lantainya karpet. Dia ada yang nutup, Bang. Terus dia bingung kan. Dia cerita. Dia pikir angin. Ditutup angin, tapi angin paling AC kata dia. Akhirnya gue buka lagi, pintunya. Dia cerita. Gue buka lagi pintunya. Gue lanjutin kerja. Selang berapa menit, itu pintu ketutup lagi. Akhirnya, dia penasaran tuh, Bang. Namanya orang bule ya. Yeah. Orang luar. Dia penasaran, mungkin dia nggak percaya yang begitu ya. Dia buka lagi, Bang. Dia buka lagi, terus dia duduk balik lagi kerja. Tapi dia masih ngeliatin pintu. Dia belum fokus, matanya dia nggak ke komputernya dia, matanya dia ke pintu. Nutup sendiri, Bang, pintunya. Nutup lagi. Nutup sendiri. Nutup sendiri, dan dia lagi ngeliatin itu pintu nutup sendiri. Udah habis itu dia beres-beres katanya. Dia buka pintu, dia naik balik ke apartemennya. Tinggalnya juga di apartemen yang ada di hotel tersebut. Dia balik, dia naik ke apartemen. Dan semenjak malam itu, setiap kali dia kerja malam, dia nggak mau pintunya dia buka. Dia tutup. Nah, setelah kejadian gue memang rame, Bang, kejadian. Jadi nyebar lah itu. Rame cerita tentang gue digangguin di lantai manajemen itu. Pernah kejadian juga ternyata sama bos gue. GM-nya nih, yang paling tinggi di hotel nih. Okay. Orang yang paling punya jabatan di hotel, GM-nya nih. Di bawahnya owner kan. Jadi GM gue ini orang Jerman. Tapi Islam. Muslim dia. Agamanya Muslim. Awal-awal dia jadi GM di sana itu dari 2007 ya, Bang. Sampai 2014. Awal dia jadi GM di sana itu, dia sering sweeping, Bang. Namanya GM, dia sering sweeping tuh, muterin hotel gitu. Malam-malam di atas jam 12 tuh dia sweeping, jam 11, jam 12 malam itu dia sweeping. Jalan-jalan lah dia. Biasanya awal-awal tuh dia sweeping ditemenin sama satu security. Ngecek kemana. Dia selalu sweeping. Nah, karena dia merasa dia sweeping malam, ditemenin security biasanya. Tapi kok aman-aman aja nih, dia pengen nyobain. Nah, tanpa ada security. Takutnya security-nya ini ngasih tahu departemen-departemen lain nih ada GM mau sweeping. Ya, jadi mereka bisa beres-beres tuh kan, beres-beres rapi-rapi dan sebagainya. Nah, akhirnya GM gue kepikiran mungkin malam ini gue sweeping tanpa ada security lah, tanpa perlu dampingi security. Akhirnya suatu malam itu dia keliling, Bang. Dia keluar dari apartemennya yang di hotel itu, dia keliling tanpa dia kontak security. Nah, di kontak tuh security, dia jalan sendiri. Keliling aja. Keliling sampai akhirnya pas dia lagi di lantai 21, itu lantainya presiden suite. Lantai 20-an ke atas. Jadi di lantai tersebut hanya ada presiden suite, sama di depan presiden suite itu ada library, Bang, perpustakaan kecil lah, sama tempat buat nunggu lah, biasanya di situ ada. Nah, pada saat dia sampai di lantai tersebut, kan dia lewat lift ya. Nah, begitu dia sampai, terus dia lihat tuh, ada perempuan lagi nunggu di dekat library, di dekat perpustakaan itu, depan kamar presiden suite. Perempuan itu lagi duduk, mukanya lagi nggak menghadap si GM gua. Dia pakai baju merah, Bang, perempuan ini. Okay. Pakai baju merah. Terus sama GM gua ditanya, "Excuse me, ma'am." Tanya dari kamar mana? Lu tamu hotel atau bukan? Diem aja, Bang. Ini kok tamu
ditanya kok diem. Dan gak mau nengok lagi bang. Jadi GM gue sebelah sini nih, dia tamunya gini. Ditanyain terus gak jawab. Akhirnya si perempuan ini berdiri bang. Berdiri. Terus dia melayang nembus tembok. GM gue langsung ketakutan tuh. Buru-buru dia kontak security, minta temenin. Dia bilang ada tamu nembus tembok di lantai ini, bawa tim security semuanya. Cuma akhirnya mungkin dia sadar bahwa itu sebenarnya bukan manusia. Semenjak itu dia nggak berani lagi bang sweeping. Kalau mau sweeping ya ditemenin lagi sama security. Itu dialami sendiri sama GM gue tuh, bos manajemen hotel tersebut. Nah, ada cerita juga sih bang dari salah satu tamu. Kebetulan tamu itu pada saat kejadian dia bercerita langsung sama gue. Jadi pada saat itu sekitar tahun 2014 ya. Kita lagi ada acara nikahan bang, wedding di ballroom. Jadi tamu ini adalah keluarga dari si yang punya acara. Tapi si tamu ini orang Indonesia, dia etnis Tionghoa, tapi dia lama tinggal di Amerika. Jadi sengaja dia datang di Indonesia ke Jakarta khusus ngadirin pernikahan saudaranya ini yang ada di Jakarta. Nah itu pas itu kejadian sekitar jam 8:30 malam, tiba-tiba gua sendiri lagi di lantai 6 restoran. Kebetulan restorannya itu di lantai 6, ballroomnya itu ada di lantai 4. Si tamu ini datang ke lantai 6 restoran. Begitu datang duduk kayak kecapean. Kayak ngos-ngosan gitu loh. Ngos-ngosan. Malam Pak mau pesen minum dulu gitu. Ya Mas mau makan Mas. Oh ya udah, boleh Pak. Silakan duduk dulu aja. Jadi persis dia duduk di depan meja bar. Terus dia, Mas ini makanan yang enak apa? Gua biasalah gua kasih suggest makanan, gua saranin makanan yang enak. Terus mau minum dulu Pak, boleh pesan air putih aja katanya. Setelah gue sediain, si tamu ini langsung nanya sama gue bang, Mas ini hotel yang punya siapa sih? Orang mana kata dia? Oh hotel ya Pak, orang Jakarta kok Pak. Oh orang Jakarta. Kenapa emang Pak? Ada apa? Enggak, aneh aja saya. Orang Jakarta punya hotel tapi masih pakai begitu-begituan. Begitu-begituan apa ya Pak? Iya. Jadi saya tuh dari bawah Mas katanya dicerita. Saya tuh dari ballroom. Saya ngadirin pesta pernikahan saudara. Saya asli Indonesia, tapi sampai sekarang saya tinggal di Amerika. Tadi habis saya salaman sama pengantin kan kita mau makan. Gitu. Makan. Nah saat saya mau makan ke meja prasmanan, kan meja prasmanan biasanya kalau di acara wedding itu kan panjang tuh bang biasanya. Panjang, bisa sampai berapa meter ya, 10 mungkin bisa jadi, 10 sampai 15 meter. Panjang tuh. Nah pas saya lagi mau ngambil makanan Mas, baru saya mau ambil piring, baru saya mau ambil nasi kata dia. Saya ngelihat ada sosok gede Mas. Sosok gede, itu gede banget kata dia. Sosok hitam, terus matanya nyala, terus lidahnya keluar. Itu kayak ngejagain meja prasmanan, digini aja. Saya langsung gak selera makan Mas. Saya ngeliat, waduh, saya taruh piring saya. Nah udah, makanya saya nanya-nanya sama pelayannya, di sini ada restoran nggak katanya. Saya nggak mau makan di sini. Oh begitu ya Pak. Gue sambil dengerin kan. Dalam hati gue, wah dia dapat pengalaman juga nih. Gak cuma gue ya kan. Dia okay. Terus gue mikir, gue tanya sama bapaknya. Terus bapak, iya makanya saya kesini. Wah saya kurang tahu tuh Pak. Kalau pakai begitu-begituan atau enggak. Itu sebenarnya
etika ya Mas, etika ya Bang Nardi. Sebenarnya dalam hati kita tahu Bang Nardi. Jadi di hotel tersebut memang kan di properti hotel tersebut kan ada satu kamar khusus untuk boleh dibilang ahli spiritualnya ya, atau suhu lah bahasa kita lah. Kalau dalam ini suhunya ada disediakan satu kamar khusus untuk suhu. Nah kebetulan owner hotel tempat gua kerja ini punya beberapa hotel juga dia di Jakarta, nggak cuma satu. Nah semua hotelnya ada kamarnya khusus si suhunya itu. Dan suhunya itu juga sering datang. Tapi kan nggak etis kita ngomong sebagai karyawan kita ke pengunjung hotel ya. Akhirnya ya kita sebagaimana mungkin berusaha untuk menutupi atau bilang tidak tahu. Gue bilang tidak tahu Bang sama si bapak itu. Dia bilang kurang tahu Pak, mohon maaf. Ya Masnya emang nggak tahu, emang nggak ada kejadian-kejadian di sini katanya. Ada sih Pak kejadian-kejadian, tapi kita nggak tahu kejadian itu apa ada hubungannya atau apa, karena kita nggak tahu. Sama sekali kita nggak tahu ada begitu-begituan. Ya dari beberapa cerita memang ada karyawan pernah ada yang gangguin dan sebagainya macam, ya itu wajar lah biasanya. Tapi kita nggak tahu sampai ada yang sosok sebesar itu yang di ballroom. Nah memang di ballroom itu pernah ada satu cerita juga Bang. Di ballroom nih. Jadi ya namanya kita karyawan hotel kan sering ngobrol ya. Jadi SOP-nya setiap kali selesai acara kan ballroom itu harus bersih Bang. Harus dirapihin ya. Nah kalau ballroom udah rapih, udah kosong, tidak boleh ada pengunjung dan lain sebagainya, pengunjung udah harus clear. Terus ballroom itu harus segera dirapihkan kan. Jadi pernah ada satu selesai acara, itu baru sekitar jam 11:30-an lah. Jadi pengunjung itu harus clear Bang, sebelum ballroom itu dikunci oleh security. Security ini berkoordinasi sama orang tim banket di sana, tim eventnya. Ballroom gimana? Udah clear belum? Mau dikunci katanya. Nah, security ini ngecek di CCTV Pak, Bang, ruang CCTV. Jadi dia monitor pakai HT. Gimana tim banket? Mau dikunci? Ballroom clear ya? Udah kok Bang, aman Bang. Kamu udah pulang semua. Silakan kunci aja katanya. Terus tiba-tiba tim security yang lagi ada di ruangan CCTV itu bilang, belum kok masih ada. Dia lihat Bang, di monitor itu, di salah satu CCTV itu kan live. Ada anak kecil. Itu ada anak kecil tuh masih lari-larian tuh. Di mana Bang? Di area dekat sini, di toilet. Coba dicek tuh. Ceklah sama tim banket ini Bang. Clear Bang, nggak ada siapa-siapa Bang, aman, kosong. Masa sih? Iya. Dia pindah tuh. Jadi ada anak kecil nongol di CCTV di area ballroom Bang. Tolong dicek lagi tuh masih ada. Di dekat mana? Dekat ini, pas pintu masuk katanya. Pintu masuk ballroom. Udah dikejar tuh Bang. Sama temen gue. Kan lumayan Bang. Ballroomnya gede banget Bang. Iya, luas banget. Luas banget tuh. Luas banget ballroomnya. Kejar lah temen gue. Temen gue ngecek sana. Pas dia ngecek aktual nggak ada Bang. Dia pakai monitor. Nggak ada, nih clear, udah semua aman. Nggak ada, masih udah kosong semua. Ada Bang tadi Bang. Serius Bang, ini gue nggak bohong kata si security. Kata tim banketnya, Bang lu jangan ngerjain gue Bang. Gue udah capek nih Bang, muter-muter ballroom nih. Bang serius Bang, tadi ada Bang. Tadi muncul di CCTV. Ini kasih tahu, ada, bener. Bohongan lah gue dikerjain katanya. Kata si tim banket. Terus akhirnya si security itu ngomong Bang. Ke teman gue yang lagi ngecek di lapangan. Dari ruang monitor pakai HT. Dia kasih tahu, Bang, itu persis Bang. Anak kecilnya ada di samping lu Bang. Ini gue nggak bohong, persis ada di samping lu sekarang. Temen gue kaget Bang.
Dia, mana nggak ada nih, kosong. Samping gua nggak ada siapa-siapa. Lu jangan nakutin. Beneran bang, nih ada bang. Ntar aja bang, lu lihat bang. Ada recordnya nih bang. Muncul bang. Jadi kan dia monitor-monitoran nih bang, sama CCTV kan temen gua. Dia kan CCTV, dia tahu kan CCTV. Persis di sampingnya. Anak kecil itu. Nah, gua itu kerja di sana dari 2010 sampai 2014. 4 tahun lebih lah. Jadi ada satu kejadian yang menurut gua itu jadi alasan kenapa gua harus mengundurkan diri dari perusahaan tersebut, dari hotel tersebut. Jadi ini kejadiannya ini memang di 2014. Di 2014 itu di sana gue waktu itu jabatan udah posisi supervisor bang. Jadi gue lebih mobile, lebih keliling lah. Keliling, ngecek-ngecek. Jadi di restoran itu tuh Sabtu Minggu buka bar tuh di lantai 8 bang, dekat swimming pool. Nah itu kejadian saat malam Minggu. Kebetulan gue lagi mau kontrol ke lantai 8. Jadi kita buka bar juga kan di lantai 8. Itu kejadian sekitar jam 10-an, setengah 11 malam lah. Karena bar gue tutup di lantai 8 itu jam 12 malam. Jadi gue lagi mau ngecek nih bang ke lantai 8. Ngecek operasional yang di bar lantai 8. Jadi kalau mau gue ke akses keluar lift, gue ketemu toilet yang tadi artis itu ngelihat ada sosok perempuan. Terus gue ke kiri ke arah gym sama spa-nya. Baru lewatin akses gym sama spa, baru ke area swimming pool tuh, area bar. Nah pada saat gue lewat, lagi rame tuh bang. Di area gym sama spa. Ternyata ada anak spa yang kesurupan. Karyawan spa. Kesurupan. Jadi kan di hotel itu ada spa-nya ya. Kesurupan bang. Ya gue akhirnya ya penasaran. Ada apa sih nih rame-rame? Pas gue lihat lagi teriak-teriak tuh bang. Teriak-teriak aja tuh si perempuan. Kalian semua kurang ajar di sini. Nggak ada yang bener. Itu gue apaan nih? Sampai akhirnya dia ngomong yang kesurupan itu persis depan mata gue. Bilangin tuh sama ownernya si ini. Gue udah gak dikasih makan lagi nih. Udah gak dikasih tumbal. Maksudnya? Ternyata si yang kesurupan ini itu mungkin salah satu penghuni yang ada di hotel itu bang. Oh, oke. Begitu gue denger dia minta makan. Si perempuan ini. Katanya udah lama gak dikasih makan lagi nih. Mana makanan buat gue katanya. Ini makanan yang dimaksud itu tumbal bang. Nah akhirnya gue langsung inget bang. 4 tahun gue kerja di situ. Memang setiap tahun pasti ada yang meninggal. Oh. Dari cerita 4 tahun gue kerja di situ. Pertama kali itu pada saat proyek pembangunan hotel tersebut. Itu ada tukang bakso yang dagang untuk si pekerja-pekerja yang membangun di proyek sana. Itu ketimpa material bang. Kepalanya. Dan dia kan nggak pakai helm. Timpa material. Meninggal di tempat kepalanya. Dan semenjak gue bekerja di sana, gue dengar dari security ya. Jadi di atas hotel itu, paling atas itu kan ada helipad. Dan itu selalu dijaga bang, 24 jam non-stop. Area sana. Katanya malam Jumat tertentu tuh si security yang jaga, terutama malam, sering dengar. Kalau dia udah dengar bunyi tok 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 kayak bunyi kentongan bakso, biasanya udah kabur tuh bang. Karena bunyi itu sayup-sayup, tok 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 tok, bakso, bakso, dan itu selalu ada di atas.
Itu udah jadi cerita umum di antara security yang jaga, khususnya di helipad itu. Nah, akhirnya gue inget pernah beberapa ada karyawan. Jadi gue sempat ngobrol sama salah satu karyawan, jadi cerita, di sini mah tiap tahun pasti ada yang meninggal. Dan pasti kenanya di kepala. Tahun pertama itu pekerja harian bang, part timer, tukang cuci piring. Pulang kerja dari sini tiba-tiba jatuh, nggak tabrakan bang, nggak tabrakan. Jadi nggak tabrak tapi kecelakaan tunggal. Entah dia ngantuk atau apa, jatuh, kepalanya kebentur di trotoar. Itu tahun pertama. Itu katanya tahun pertama. Tahun kedua pun sama. Kayak gitu juga. Dan tahun kedua itu sama, part timer juga. Tahun ketiga itu yang di sana yang kena itu karyawan laundry. Dia sakit bang, kayak pecah pembuluh darah atau ada air di dalam kepalanya, meninggal bang. Dan itu gue kenal karyawan itu. Meninggalnya sakit. Apa di rumah? Di rumah sakit. Nah terus ada satu kejadian juga sama, menimpa salah satu temen nih bang. Jadi senior teman kerja gue yang di restoran, sama dia. Tapi dia untungnya nggak meninggal bang, si temen gue ini. Dia kecelakaan tunggal juga, kayak tertidur gitu. Padahal dia pakai helm, kepalanya nabrak belakang kontainer lagi diem, ditabrak pakai dia pakai motor. Alhamdulillah tuh orang temen gue itu selamat bang, walaupun ininya retak ya bang, sempet 3 bulan lebih gak kerja. Alhamdulillah dia selamat. Dan yang mengganti tumbal siapa? Ayah? Kan harusnya. Iya, harusnya dia. Itu yang menggantikan siapa tuh? Ada satu pernah kejadian security meninggal. Security itu gue kenal lagi. Ada bapak-bapak. Kalau dia meninggalnya persis di ruangan kantor yang gue diteror. Malam-malam. Di ruangan. Yang gue bilang di depan ruangan itu pasti ada security yang jaga. Iya. Dan di situ meninggal. Ditemukannya besok pagi bang. Besok paginya di lokasi. Dia meninggal di lokasi. Jadi setelah gue urutin nih bang ya, itu kan mulai dari pas proyek udah ada yang meninggal, tukang bakso. Dan ini sebenarnya masih jadi tanda tanya besar dalam diri gue. Jadi kontraktor yang ngurusin perlistrikan di hotel tersebut itu tuh bapaknya istri gue bang, mertua gue. Seriusan bang? Seriusan. Dan mertua gue itu ya memang meninggal sebelum gue menikah sama istri gue. Sama bang meninggalnya, kenanya di kepala, pecah pembuluh darah di kepala. Berarti. Nah istri gue pun pada saat gue sama istri gue ketemu di kerjaan bang, terus kita menikah. Jadi sebelum istri gue masuk ke tempat kerja tersebut, istri gue sempat ngasih tahu ke bapaknya. Pada saat itu kondisi bapaknya udah masuk rumah sakit bang, karena pecah pembuluh darah gitu di kepala. Kurang lebih sekitar 2 minggu sebelum meninggal, istri gue ngomong ke rumah sakit, bilang, ngasih tahu, Pak, aku udah terima kerja nih di hotel mana? Hotel ini Pak. Hah? Tempat Bapak dulu proyek? Oh itu punya setan itu, hotel iblis itu. Tapi bini gue belum ngeh bang. Maksud dari bokap itu seperti apa? Belum tahu lagi tuh gue ceritanya, karena gue belum sempat
bertemu dengan beliau almarhum. Oke. Berarti mertua Bang Dwi ini juga sempat Sama jadi bang. target tumbal juga ya? Ya kemungkinan besar target tumbal. Gue nggak bisa memastikan ya. Tapi yang dialami medisnya mirip sama kejadian karyawan hotel yang meninggal. Nih, bilang kacau sih nih, Bang Dwi. Aduh, gua gimana ya? Kalau misalnya untuk ujung-ujungnya seperti ini, kalau menurut gue ya Bang Dwi, kalau tumbal itu, ini kan si korban-korban itu kan meninggal itu ada yang di luar dari hotel, ada yang di lingkaran di dalam hotel. Tapi setahu gue kalau untuk tumbal itu bukannya dia meninggal itu di tempat kerjanya dia. Kurang tahu ya bang. Tapi setelah gue tanya-tanya juga kan nggak harus sebenarnya selama ada hubungannya dengan hotel tersebut. Terutama bahasa kasarnya gini bang. Kalau lu makan uang dari hotel tersebut lah. Entah itu dari gajinya, dari pembayarannya, dari hotel tersebut. Itu random bang. Oh, itu mempengaruhi juga ya? Itu akan mempengaruhi. Nah, sama si tamu nih yang tadi dicerita dari Bang Dwi ini, yang ketika dia menghadiri acara pernikahan di ballroom, itu dia melihat sosok besar, gede, berbulu gede. Kok dia bisa tahu? Jadi kayaknya orang yang ngerti deh bang. Kemungkinan indigo si orang ini, karena dia lihat jelas. Matanya merah, dijelasin bang sama dia, matanya merah, lidahnya ngejulur, tangannya gede banget, tinggi gede, terus kayak ngejagain makanan prasmanan. Nah, Bang Dwi tahu tentang awal muasal hotel tersebut. Kalau dulu itu pernah ada tukang bakso yang meninggal tertimpa puing atau semen ya bisa dibilang. Iya, tertimpa salah satu bahan material. Iya, bahan material. Yaitu dari security bang, security yang udah lama kerja di situ. Oh, pantesan tadi Bang Dwi bilang cerita ini udah familiar karena itu kan hotelnya area kawasan ya. Iya. Area kawasan yang kita sering ngobrol itu kan nggak cuma security yang hotel tersebut, tapi ada security kawasan juga yang kita ngobrol. Wah, itu. Dan semuanya itu terkuak ketika ada salah satu departemen karyawan ini kesurupan. Betul. Itu departemen spa. Dan itu ketahuan bang sama si ownernya, sampai tuh apa yang dibicarakan sama si karyawan spa, karena kan di videoin bang. Iya. Sampai dikirim ke owner. Nah itu gimana tuh reaksi dari ownernya? Nah akhirnya ownernya datang bang ke spa itu bang. Setelah berapa hari dia datang si ownernya. Dia datang, dia ngasih tahu, pokoknya kalau lain kali ada kejadian-kejadian itu langsung kontak nomor ini aja ya. Dia bilang. Nah tanggapan tamu-tamunya gimana tuh? Kan lagi rame tuh. Enggak, dia ngomongnya sama karyawan. Oh. Si owner ini ngomong sama karyawan. Langsung aja kontak ini ya. Jadi yang dikasih kontaknya si suhunya itu. Nah, karena GM hotel itu juga tadinya berinisiatif, sama para pimpinan manajemen itu berinisiatif bang ngelakuin pengajian, karena hotel tersebut selama ini juga belum ada pengajian lah, dirutinin pengajian di situ. Cuma memang tidak diperbolehkan biasanya oleh si owner hotel. Nah akhirnya dicanain lah tuh pada saat si owner hotel lagi keluar negeri, kan yang tahu biasanya GM-nya ya, owner hotelnya kapan keluar negeri. Barulah tuh diadain bang acara pengajian beserta anak yatim tuh, panggil ustadz, anak yatim dan lain sebagainya. Dengan dalih informasi ke ownernya bilang itu acara CSR bang. CSR perusahaan bagi-bagi ke anak yatim. Padahal itu acara pengajian buat supaya nggak ada kejadian-kejadian kayak itu lagi. Kita biar di ngajiin lah. Betul, di ngajiin. Akhirnya setelah ownernya pulang dari luar negeri, si ownernya dapat informasi bang. Dari? Nggak tahu dari siapa. Tiba-tiba dia nanya ke GM-nya, kemarin habis acara apa di sini? Katanya ngaji-ngaji ya. Nggak tahu bang. Mungkin si owner hotel ini juga
setannya bilang kayaknya ke suhunya. Iya, bener-bener. Di CCTV kali Iya. dia. Mungkin suhunya atau dukunnya yang ngasih tahu. Kemarin ada acara nih, acara ngajian. Gitu. Bisa jadi soalnya energi positif tuh mempengaruhi Iya. energi negatif Iya, ya, makanya betul. suhu ini ngabarin ke Iya. si bos ini ya. Betul. Dan ternyata nih cerita dari Bang Dwi ini, gue pernah kerja di situ Bang. Betul lah Bang. Tadi kita ngobrol ya, apa Iya. ternyata kerja juga di sana. Tahun 2000 berapa itu Bang? Gue itu di tahun 2012, 2013 Bang. Kerja di sana ya? Gue itu jadi daily worker. Betul. Atau bisa dibilang DW. DW. Di bagian bangket. Bangket. Jadi apal ya? Ya, yang tadi Bang Dwi ceritain tentang ballroom, ternyata gue juga pernah ngalamin Bang. Oh iya. Ketika lagi set up, lagi mau ada acara salah satu presiden kita di tahun beberapa gitu. Iya. Di partai itu dinyewa semua ballroom. Iya. Emang ballroomnya itu benar-benar besar. Besar banget. Dan gue lagi nyet up meja BNB. Iya, BNB. BNB BNB table table. itu yang panjang. Tuh. Panjang. Ya, itu gue lagi nyet up. Posisi gue lagi sendirian Bang. Iya. Dan nggak sengaja gue nggak tahu itu gue halu dan segala macem. Itu gue denger suara. Yang tadi Bang Dwi ceritain tuh ada salah satu temennya yang ngeliat anak kecil. Dan itu sempat gue alamin juga. Dan gak di ballroom itu aja, gue juga ngalamin di beberapa tempat nih. Di hotel itu juga. Salah satunya di gudang table. Di gudang table itu adanya di bawah. Di bawah, betul. Ya. Di bawah. Nah, itu, dekat loading ya? Iya, itu pas gue lagi mau ngambil, wah itu parah banget sih. Kacau sih itu. Makanya pas ketika gue dapet cerita dari Bang Dwi ini, jadi relate gue Bang. Jadi relate ya? Jadi relate gue. Ya walaupun gue nggak lama ya di hotel itu, dan gue dipindahin di, ya hotelnya juga sama namanya, tapi beda tempat doang. Tapi masih di daerah Jakarta. Itu sih Bang, wah. Berarti kurang lebih sebenarnya dulu kita hampir sempat ketemu ya Bang? Kan lu 2012, 2013. Iya. Gue kerja di sana 2010, 2014. Nah, tapi kan yang sangat disayangkan kalau untuk bangket itu kerjanya itu seminggu cuma 4 kali. 4 kali. Kalau event, set up doang. Sama closing biasanya. Sama kayak kayak perusahaan dia pengen meeting room dan betul. Segala macem. Cuma kayak gitu doang. Itu sih Bang, makanya wah anjir ternyata parah juga ya. Parah Bang. Semenjak gue dengar dari perempuan yang kesurupan itu, yang di spa itu, gue langsung kepikiran, gue harus keluar dari tempat ini. Sebelum terjadi apa-apa lah ya. Nah, pas gue di hotel tersebut nih Bang, gue jadi F&B room yang buat nganter-nganterin ke room tuh. Dia karpetnya merah nih, tapi gue nggak mau nyebutin nama hotel ya di sini dan lu juga. Ketika keluar lift, karpetnya merah nih, mungkin penonton kalau misalnya yang pernah nginep di sana atau kerja di sana juga tahu lah. Kasih tahu. Pas gue lagi mau menuju ke kamarnya yang di paling ujung, dia kan kamar paling ujung, dan plate itu piring itu masih ada di dalam. Iya. Belum dikeluarin, harusnya kan dikeluarin dong kalau misalnya itu masih dalam dan tamu itu udah check out. Ketika gue masuk ke dalam sendirian, pas buat gue buka pintu nih, lo mau tahu apa yang terjadi? Apa? Suara keran itu tiba-tiba nyala. Jadi keran yang di kamar mandi itu tiba-tiba nyala pas gue buka pintu. Excuse me, kan gue ketok dong. Gue memastikan bahwa nggak ada orang di situ, soalnya di sini di pintunya tuh ditulis udah check out. Udah check out, udah nggak ada. Kok ada suara keran nyala? Gue pikirnya, wah ini tamunya lo pematiin. Iya. Pas gue mau matiin, gue buka pintu, truk, mati sendiri Bang. Mati sendiri. Di situ gue langsung bergegas, gue beresin, gue keluar lagi. Makanya di situ, anjir gue udah nggak mau lagi. Itu gue sekali doang tuh gue ngambil. Ya yang di room dining, di room service-nya. Di room service sekali doang. Habis itu udah gue nggak mau lagi. Dan gue juga kalau misalnya ke gudang table itu, gue juga nggak mau sendiri. Minimal banget gue tuh harus bertiga. Iya.
Karena harusnya kan cuma berdua nih. Iya. Kalau gue maunya cuma bertiga. Gue nggak mau berdua. Kalau berdua mah sama-sama takut gimana? Iya. Itu dia. Wah, kacau sih anjing. Ternyata hotel itu bermain. Kita pernah di pengalaman yang sama ya Bang. Iya, maksudnya ternyata hotel itu bermain dengan Ya. pesugihan bisa dibilang. Iya, boleh sih dibilang seperti itu Bang. Nggak tahu ya motifnya untuk apa ya Bang, untuk ada mungkin untuk membentengi atau seperti apa, atau untuk menglariskan dan sebagainya, tapi ya itu yang terjadi. Ini cerita ini kan berdasarkan pengalaman-pengalaman baik pribadi maupun orang yang bersinggungan langsung sama Iya, gua. benar. Dan bukan lu doang yang ngalamin. Bukan gue doang, bukan karyawan doang, tapi Hampir tamu, semua. hampir semua sampai tamu pun sampai semua. Iya. Oke nih, Bang Dwi. Thank you banget udah mau membagikan sebuah kisahnya lagi nih tentang sebuah hotel yang ada di Jakarta. Sebelum mengakhiri cerita nih Bang, punya pesan-pesan gak nih dari cerita yang Bang Dwi ini bagikan? Oke, jadi semenjak pengalaman gue di hotel tersebut bekerja, gue jadi lebih berhati-hati sebenarnya sih Bang. Lebih berhati-hati dalam memilih pekerjaan. Itu yang pertama. Buat teman-teman juga sama, kalaupun kita bekerja di satu tempat yang kita tahu ternyata di sana menggunakan bantuan-bantuan dari jin ataupun setan untuk membantu usaha tersebut. Lebih baik tinggalin aja. Karena pertama, buat keselamatan diri, kita nggak akan pernah tahu. Kedua, mungkin uang yang kita dapatkan juga bisa, kalau di tempat yang baik juga bisa lebih berkah Bang. Lebih berkah karena pengalaman temen yang kerja di sana pun sama Bang. Jadi ada satu temen, dia pada saat itu kepala chef, udah jabatannya chef de cuisine, dia pun sampai curhat. Gajinya saat itu udah hampir sekitar 25 jutaan Bang. Sudah gede zaman itu. Iya, tapi dia tuh cerita, gua gaji gede tapi kayaknya habis gitu-gitu aja, nggak bisa disimpan gitu. Dan ya kalau kita udah tahu tempat kerja kita seperti itu, ya banyak-banyak berdoa, ibadah. Jangan lupa sama Yang Maha Kuasa, tetap kita minta perlindungan ke Yang Maha Kuasa, itu aja sih Bang. Jatuhnya kayak nggak berkah gitu ya. Betul. Makanya uang itu habis aja Bang. yang nggak jelas. Iya. Oke. Sekali lagi terima kasih nih Bang Dwi. Sama-sama Bang Nari. Oke, mungkin itu aja